Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Wahyu Kembara, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuhan. Di sini saya akan mempresentasikan dan kita akan ngaji bareng kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada pembahasan ke-13 mengenai apa yang diturunkan secara bertahap dan apa yang diturunkan secara sekaligus. Jadi, sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal siapa penulis dan pengarang dari kitab ini. Karena tak kenal, maka tak sayang. Jadi, biografi singkat penulis Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah seorang ulama besar dan mujaddid pada abad ke-9 Hijriah. Beliau memiliki gelar lengkap Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin. Semasa hidupnya, Imam Suyuti menulis banyak sekali buku tentang berbagai bidang seperti hadis, Al-Quran, bahasa, dan hukum syariah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Suyuti wafat pada tahun 1505 Masehi, bertepatan pada tahun 911 Hijriah. Namun, walaupun Imam Suyuti telah wafat lama, berabad-abad yang lalu, namun warisan intelektual dan spiritualnya terus dirasakan hingga hari ini. Beliau dianggap sebagai salah seorang ulama besar dan mujaddid pada zamannya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Ma nazala mufarraqan wa ma nazala jami'an. Jadi, berdasarkan pembahasan ini, 13 ini diketahui bahwa Al-Quran terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah turun secara berangsur-angsur atau bertahap, dan contohnya adalah surat Iqra atau surah Al-Alaq, dan yang kedua adalah surah Ad-Duha. Dan bagian ini, kategori ini atau kategori surat yang turun secara bertahap ini adalah jumlah terbanyak dari Al-Quran, artinya mayoritas. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni turun secara langsung atau secara sekaligus. Contohnya surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Tabbat, dan lain-lain. Nah, dan juga termasuk dari surat-surat panjang seperti Al-Mursalat dan juga Al-An'am. Untuk surat Al-An'am sendiri, terdapat beberapa riwayat yang berbeda mengenai cara turunnya. Yang pertama adalah diturunkan secara keseluruhan sekaligus, disertai dengan 70.000 malaikat. Dan yang kedua, sebagian ayatnya diturunkan di Madinah dengan jumlah yang berbeda-beda menurut riwayat, ada yang 3 ayat, 6 ayat, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsalitsu asyar. Bagian yang ke-13, ma nazala mufarraqan wa ma nazala jam'an. Apa yang turun secara terpisah, artinya bertahap, berangsur-angsur, dan apa yang turun secara sekaligus. Al-awwalu, adapun yang pertama, artinya sesuatu yang turun secara berangsur-angsur adalah ghalibul Quran, mayoritasnya Al-Quran. Wa min amthilatihi, dan ialah termasuk dari beberapa contohnya manazala mufarraqan fi suwaril qasari, di dalam beberapa surah yang pendek, ialah Iqra, surah Iqra. Awwalu manazala minha, awalnya yang turun dari surah ini, ila qawlihi, hingga firmannya Allah, ma lam ya'lam. Kemudian Wadduha, surah Wadduha, awwalu ma nazala minha, awal yang turun dari ini, ila qawlihi, hingga firmannya Allah,
fatarda kama fi hadis Tabrani, sebagaimana yang kita temukan di dalam hadisnya Tabrani. Wa min amtsilatis tsani, dan ialah termasuk dari beberapa contohnya yang kedua, manazala jam'an, ialah suratul Fatihah, surah Fatihah, wal ikhlas dan surah ikhlas, wal kautsar dan surah al kautsar, wa tabbas dan surah tabbas, wa lam yakun dan surah lam yakun, wan nasr dan surah an-nasr, wal muawwizatani dan surah muawwizatan. Nazalata yang turun keduanya ma'an secara bersama-sama. Wa minhu, dan ialah sebagian dari manazala jam'an fi suwarit tiwali, di dalam beberapa surah yang panjang, ya, al-mursalat ialah surah mursalat, fafil mustadrak, dan maka diriwayatkan di dalam kitab Mustadrak an Ibnu Mas'ud, qala kunna ma'an nabi fi gharin, kami bersama Nabi di dalam gua, fanazalat alaihi, maka turun kepadanya Nabi Muhammad surah wal mursalati urfa, fa akhadtuha min fihi, maka aku mengambilnya langsung dari mulutnya. Wa inna fahu ratbun biha, dan sesungguhnya mulutnya Kanjeng Nabi basah karena disebabkan oleh turunnya surah ini. Fala adri bi ayyiha khutim, maka aku tidak mengetahui dengan ayat yang mana surah ini ditutup. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, apakah dengan ayat fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, aw wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, ataukah dengan ayat wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wa minhu suratus Saff, dan sebagian dari surah yang nazala jam'an ialah suratus Saff, li haditsnya as-sabiq fi nau'il awal, sebagaimana hadis yang telah lalu di dalam pembahasan an-naw' al-awwal, bagian yang pertama. Wa minhu suratul an'am, dan termasuk dari contohnya adalah surah al-an'am. Faqad akhraja Abu Ubaidah wa Tabrani an Ibni Abbas qala nazalat suratul an'am di Makkah lailan jumlatan, turun surah al-an'am ini di kota Makkah lailan, pada sebuah malam, jumlatan secara langsung. Haulaha, di sekelilingnya surah Al-An'am, sab'una alfi malak, 70.000 malaikat. Wa akhraja Tabrani min tariqi Yusuf bin Atiyah as-Saffar, dan Imam At-Tabrani dari jalannya Yusuf bin Atiyah as-Saffar meriwayatkan bahwa matruk, adapun Yusuf bin Atiyah ini adalah orang yang ditinggalkan. Dekat an Ibni Aun an Nafi' an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya suratul an'am jumlatan wahidatan, surah al-an'am ini turun kepada saya jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Yushayyi'uha sab'una alf malak, menemani turunnya surah ini 70.000 kalangan malaikat. Wa kharaja al-Baihaqi fi syu'bi bisanadin fihi man la yu'raf an Ali qala unzila al-Qur'anu khamsan illa suratul an'am. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan, dan di dalam sanad riwayatnya Imam Baihaqi ini ada orang yang tidak diketahui, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan 5 ayat kecuali surah Al-An'am. Fa innaha, maka sesungguhnya surah Al-An'am ialah nazalat jumlatan, turun sekaligus, fi alfin, di dalam 1000. Yushayyi'uha min kulli sama'in sab'una malakan, menemani turunnya surah ini dari tiap langit 70 malaikat, hatta adauha ila nabi, hingga surat ini sampai kepada Nabi. Wa kharaja Abu Syekh an Ubay bin Ka'ab marfu'an, dan Abu Syekh meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab secara marfu', wa unzilat alayya suratul an'am, dan diturunkan kepada saya surah al-an'am jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Yushayyi'uha, yang menemani kepada turunnya surah ini, sab'una alfi malak, 70.000 malaikat. Wa akhraja'an Mujahid
dan meriwayatkan dari Mujahid qala nazalat al-an'am, turun surah al-an'am kulluha jumlatan wahidatan, seluruhnya surat ini secara sekaligus, ma'aha khumsumi'atin malak, beserta turunnya surah ini adalah 500 malaikat. Wa akhraja an Atha, dan diriwayatkan dari Atha, unzilas al-an'am jami'an wa ma'a sab'una alfi malak. Jadi al-an'am ini diriwayatkan turun seluruhnya disertai dengan 70.000 malaikat. Bahadhihi syawahidu, keadapun ini beberapa penguat, yuqawi ba'duha ba'dan, memperkuat riwayat-riwayat ini memperkuat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.